Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kak Dwi dari Saputra dan dua teman saya itu Made Arya Widyarta dan juga Mario Martin da Silva. Di sini kami akan membuat sebuah video presentasi tentang proyek akhir yang kami sudah buat yang judulnya itu pengembangan sistem pendukung keputusan pemilihan kos di sekitaran area kampus Uniksa dengan metode top-sis berbasis website seperti itu. Nah, di dalam video presentasi ini kami akan membahas beberapa materi yang bersangkutan dengan yang terkait dengan proyek kami yang dibuat seperti itu. Nah, untuk paparan materi pertama yaitu ada latar belakang. Nah, kenapa sih apa ya sih melatar belakangi sehingga kelompok kami mengambil judul seperti itu. Nah, ini adalah paparan sedikit tentang latar belakangnya seperti itu. Nah, pertama, Universitas Pendidikan Desa atau Undiksa ini merupakan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang tiap tahunnya menerima ribuan mahasiswa baru seperti itu. Bukannya dari Bali saja, tapi dari luar Bali juga ada. Mahasiswa yang masuk ke Undiksa berasal dari dalam kota dan juga luar kota. Masalah yang sering dihadapi bagi mahasiswa dari luar kota salah satunya adalah pemilihan kos yang cukup dekat dengan area kampus Undiksa seperti itu. Menghadapi permasalahan tersebut perlu adanya sistem yang bisa mendukung mahasiswa tersebut dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan kos yang seperti itu. Penelitian terkait seperti pendukung keputusan sudah ada banyak yang menelitinya dengan metode yang berbeda-beda seperti metode SAW, WP, TOPSIS, AHP, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian membuat sistem pendukung keputusan memilih kos di sekitar area kampus bisa dengan metode TOPSIS berbasis website. Nah, itu adalah sedikit latar belakang mengapa kelompok kami mengambil judul proyek seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang kedua, adapun pembahasan yang kedua itu tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana merancang sistem pendukung keputusan memiliki pemilihan kos di sekitaran area kampus Unika dengan metode top-secret berbasis website seperti itu. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun sistem pendukung keputusan pemilihan kos di sekitaran area kampus Unika dengan metode top-secret atau teknik for order purpose by similarity to ideal solution berbasis website seperti itu. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Nah, ada beberapa penelitian dahulu yang relevan dengan pengembangan sistemnya yang dikerjakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Ella Nurelasari dan Esti Purwaniski dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan Terbaik dengan metode TOPSIS. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu calon pembeli dalam pemilihan perumahan seperti itu. Nah, ini hampir-hampir mirip seperti itu dengan judul terdahulu atau pengembangan sistem yang terdahulunya seperti itu. Yang kedua ada penelitian lainnya dilakukan oleh Heri Sugianto dan Yuliantini dan Hengki Andra dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat Kos Khusus Mahasiswa dengan metode HP dan TOPSIS bahasa website. Studi kasus yaitu di Kota Pontianak. Seperti itu, tujuan penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mahasiswa dalam memilih tempat kos yang tepat. Sistem yang dibangun menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process dan TOPSIS seperti itu. Nah, sistem pendukung keputusan atau SPK ini adalah sebuah sistem yang mampu memecahkan sebuah masalah mampu kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur seperti itu. Nah, karakteristik dari sistem pendukung keputusan ini atau SPK ini yaitu pertama mendukung kegiatan seluruh organisasi, yang kedua mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi, yang ketiga dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. Yang keempat, terdapat dua model komponen utama dari model dan data seperti itu. Yang kelima, menggunakan data baik data internal maupun eksternal, dan menggunakan beberapa model kuantitatif seperti itu. Yang selanjutnya ada SPK dibangun oleh tiga komponen besar yaitu model-based, database management, dan software system atau user interface-nya seperti itu atau tampilan interface-nya. Nah, ini adalah sedikit paparan mengenai metode TOPSIS. TOPSIS adalah teknik for order preference by similarity to ideal solution adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun and Huang pada tahun 1981. TOPSIS didasari dengan konsep didasari alternatif yang terpilih atau alternatif terbaik tidak hanya punya jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatifnya seperti itu.
Metode topsis terbagi dari 5 tahapan, yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, yang kedua membuat matriks keputusan yang ternormalisasi berbobot, yang ketiga menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal negatifnya, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatifnya, yang kelima menentukan nilai frekuensi untuk setiap alternatifnya, seperti itu. Nah, ini adalah data yang terdapat dalam proyek ini, yaitu jenis datanya ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Primer meliputi data pemilik kos, alamat kos, jenis kos, tempat parkir, biaya kos, dan jarak kos ke kampus Uniksa, seperti itu, jarak yang ditempuh maksudnya. Yang data sekundernya meliputi deskripsi sistem pendukung keputusan, topsis, dan langkah prosedur metode topsis itu sendiri. Nah, untuk metode pengumpulan data melakukan observasi, studi pustaka, wawancara, dan browsing internet. Nah, terdapat beberapa deskripsi yang terdapat di kos-kosan yang dekat dengan sekitaran area kampus Uniksa seperti ini. Nama kosnya yang pertama itu kos Teleng, jarak dari kampus 500 meter, fasilitas lengkap, almari, AC, mandi dalam, plus tempat parkir, sepeda motor ada, mobil terbuka, biaya bulanan 1,2 juta, kenyamanan tersedia, fasilitas ventilasi udara, tempat darah bebas bising, aman, bersih, dan CCTV. Untuk kos Gayatrinya, jarak 700 meter, fasilitas lengkap, tempat parkir, sepeda pasti ada, ya, bulanan 450.000, kenyamanan tersedia, ventilasi udara, tempat udara bebas bising, aman, dan bersih. Nah, ini adalah bagian dari metode yang dipakai seperti itu. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Ketika sudah didapat analisis kebutuhan sistemnya apa saja yang diperlukan, baru dilakukan analisis penerapan ke metode topsisnya seperti itu. Setelah mendapat penerapan metode topsis akan diimplementasikan ke dalam perancangan sistem untuk pembentukan user interface-nya di website itu tersebut, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada bagian metode seperti itu. Yang pertama di bagian A ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada menentukan alternatif cost. Nah, A1 atau alternatif 1 yaitu berada di kos Teleng, alternatif 2 atau A2 kos Gayatri, alternatif 3, alternatif 4 ada kos Tirtonadi, yang alternatif 5 yaitu kos penuh. Untuk menentukan nilai kriteria, menentukan nilai kriteria ada kriteria kos dan bobot kriterianya. Ada juga nilai kriterianya. Yang pertama jarak dari kampus atau kos, yaitu C1-nya, yang kedua fasilitas, C2-nya, yang ketiga tempat parkir, C3-nya, yang keempat biaya bulanan, C4-nya, yang kelima kenyamanan atau C5-nya. Nah, jenisnya yaitu berbeda-beda, yaitu cost, benefit, yang C3 benefit, yang C4 cost, yang C5 benefitnya, seperti itu. Untuk bobot keretanya berbeda-beda, yang sini bobot keretanya digunakan dengan bilangan fraksi seperti itu. Yang pertama tidak penting, yang nilai bobotnya kriteria itu 1. Untuk yang kurang penting yaitu nilai bobot kriterianya 2. Yang cukup penting 3, yang penting 4, yang sangat penting untuk nilai bobot kriterianya itu 5. Untuk nilai kriterianya terhitung dari jarak dari kampusnya, seperti itu. Yang lebih dari 3 km datanya yaitu nilainya seperti itu, nilai bobot kriterianya 5. Jika 2 km sampai dari jarak dari kampus antara 2 km sampai 3 km itu nilai bobot kriterianya 4. Untuk jarak dari kampus dengan nilai 1,5 km sampai 2 jaraknya 2 km, maka bobot nilai kriterianya itu 3. Untuk jarak dengan 1 km dan di antara 1 km sampai 1,5 km yaitu nilai bobot kriterianya 2. Untuk kurang dari 1 km jaraknya itu nilai bobotnya 1. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mario Martin da Silva. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dari bagan metode. Baik, yaitu analisis penerapan metode topsis. Yang pertama,
ada menentukan bobot preferensi untuk setiap kriteria. Lalu yang kedua, membuat matriks keputusan. Ketiga, menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Keempat, menentukan matriks normalisasi terbobot. Kelima, menentukan solusi ideal positif atau A+, dan solusi ideal negatif atau A-. Lalu yang keenam, menghitung jarak alternatif dari solusi ideal positif atau D+, dan jarak alternatif dari solusi ideal negatif atau D-. Lalu yang ketujuh, menentukan kedekatan relatif terhadap solusi ideal atau preferensi. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, yaitu menentukan perankingan. Nah, ini adalah gambar dari bagian metodenya, perancangan sistemnya. Yaitu yang pertama kita membuat use case diagramnya, itu seperti gambar yang dapat dilihat ini. Lalu yang di bawahnya, yang kedua, yaitu pembuatan flowchart system seperti gambar yang ada di layar. Lalu bagian metode selanjutnya itu kita melakukan perancangan sistem, yaitu pembuatan entity relation diagram atau ERD seperti yang ada di gambar ini. Lalu yang keempat, pembuatan desain interface system. Interface-nya seperti yang ada di gambar ini. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan pengujian, yaitu pengujian metode TAPSIS. Yang pertama, menentukan bobot preferensi untuk setiap kriteria, yaitu bobot C1 bernilai 5, C2 3, C3-nya 4, C4 4, dan C5-nya 4. Dan keterangannya yang C1 adalah cost, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, lalu C5-nya benefit. Lalu yang kedua, yaitu kita membuat matriks keputusannya atau penilaian alternatifnya. Alternatif di sini ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, alternatifnya ini kita singkat sebagai A1, A2, A3, A4, A5. Seperti itu. Lalu selanjutnya pengujian yang ketiga, yaitu menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Lalu yang keempat, kita melakukan menentukan matriks ternormalisasi terbobot. Nah, untuk menentukan matriksnya seperti gambar di berikut ini. Tabel yang ketiga, 3.8 adalah matriks keputusan ternormalisasi, dan tabel 3.9 adalah matriks normalisasi terbobot. Perhitungan untuk pembaginya seperti ini ya. Nah, lalu pengujian yang kelima, yaitu menentukan solusi ideal positif atau A+, dan solusi ideal negatif A-. Nah, tabel 3.10 ini yaitu solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Lalu pengujian ke-6 yaitu menghitung jarak alternatif dari solusi ideal positif atau D+, dan jarak alternatif dari solusi ideal negatif atau D-. Nah, ini tabel 3.11 yaitu jarak alternatif dari solusi ideal positif dan jarak alternatif dari solusi ideal negatifnya seperti ini. Dan perhitungan untuk D+-nya seperti ini. Lalu perhitungan untuk D-nya seperti ini. Lalu pengujian yang ketujuh adalah menentukan kedekatan relatif terhadap solusi ideal atau preferensi. Nah, tabel 3.12 yaitu hasil perhitungan preferensinya seperti ini, dan perhitungan nilai preferensinya seperti ini. Lalu pengujian yang ke-8 yaitu menentukan perankingan. Nah, hasil perankingannya berdasarkan pengurutan alternatif cost Teleng seperti ini, yaitu di urutan nomor 1 Kos Gayatri, ranking 2 Kos Udayana, ranking 3 Kos Tiranadi, ranking 4, dan Kos Menu, ranking 5. Nah, selanjutnya pengujian fungsional. Pengujian fungsional ini yaitu uji coba sistem dilakukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan dari program atau aplikasi yang dibuat agar dapat mencari tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu pengujian validitas. Pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan antara perhitungan manual yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan perhitungan yang dihasilkan oleh sistem, sehingga dalam pengujian ini nanti diperoleh kepastian bahwa sistem sudah berjalan dengan akurat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Made Aryo Diarta.
Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait kode program dalam pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan kos. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kodenya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini kode yang pertama dibuat yaitu kode koneksi ke database. Berfungsi untuk mengkoneksikan sistem kita ke database sehingga data-data yang masuk ke sistem bisa tersimpan di database. Nah, di sini saya memakai nama database-nya db-spk.sys. Oke, kode yang kedua yaitu kode CRUD data atau create, read, update, and delete data. Nah, di sini saya memakai query SQL. Yang pertama untuk create menggunakan query insert into, untuk menampilkan atau read bisa menggunakan select, untuk mengubah, mengedit bisa memakai query update, dan terakhir untuk menghapus menggunakan query delete. Oke, selanjutnya di sini ada kode penghitungan matriks keputusan ternormalisasi. Nah, di sini pertama membuat variabel pembagi dengan cara menjumlahkan kuadrat dari tiap kolom matriks keputusan. Nah, setelah didapatkan jumlah kuadrat kolomnya itu tersebut, maka langsung diakar kuadratkan. Nah, setelah itu lakukan normalisasi dengan cara membagi tiap nilai matriks keputusan dengan pembagi tersebut. Nah, selanjutnya itu kode penghitung nilai preferensi dengan cara menggunakan rumus yang ada, yaitu dmin per dmin ditambah d plus. Oke, untuk penghitungannya secara lengkap ada di laporan ya. Nah, di sini untuk penampilan datanya, di sini ada penampilan data tabel, penampilan data kolom, dan penampilan data baris. Nah, penampilan data tabel ini berfungsi untuk menampilkan data matriks keputusan. Nah, data kolom itu seperti D+, Dmin. Untuk data baris menggunakan menampilkan obat kepentingan. Oke, selanjutnya tentang GUI system atau graphic user interface ya. Nah, di sini saya membuat dua antarmuka yang berbeda, yaitu antarmuka untuk user atau pengunjung dan antarmuka untuk admin. Di sini ada ucapan selamat datang, di sini dashboardnya, di sini penghitungannya. Di sini bisa melakukan pengubahan bobot kepentingan berdasarkan kepentingan dari user tersebut terhadap kriteria yang ada di sistem. Dan di sini di admin, pertama disuguhkan dengan login. Di sini ada dashboard. Nah, di sini ada penampilan data, kita bisa melakukan CRUD. Ini data kriteria, di sini ada data pengguna. Oke. Nah, kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan hasilnya, yaitu pertama, sistem yang dibangun dapat menjadi bahan pertimbangan oleh mahasiswa untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam pemilihan kos di sekitar area kampus Uniksa. Yang kedua, pada pengujian fungsional sistem didapatkan hasil bahwa fitur-fitur yang digunakan dalam sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pada pengujian validitas sistem didapatkan hasil bahwa nilai hasil perhitungan pada sistem sama dengan hasil perhitungan manual dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ada pun saran dari kami, yaitu dalam sistem ini perlu ditambahkan foto terkait fisik kos dan segala fasilitasnya sehingga pengunjung bisa mendapatkan gambaran lebih jelas. Yang kedua yaitu alternatif kos yang dipakai perlu diperbanyak sehingga bisa mencakup semua kos yang ada di sekitar kampus Uniksa. Oke, ini yang pustaka yang kami gunakan untuk dalam pembuatan sistem ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, sekarang pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan terkait demonstrasi dari aplikasi. Jadi pertama kita bukanya. Nah, inilah tampilan pertamanya. Nah, untuk tampilan usernya kita lakukan perhitungan TOPSIS cost. Nah, di sini di dashboardnya, dashboard pengunjung terdapat total alternatif ada 5, total kriteria ada 5, dan total alternatif kriteria ada 25. Nah, di sini di analisis TOPSIS 1
sudah ada hasilnya, rankingannya. Di sini ada cost telang. Nah, di analisis topsis cost 2 kita bisa mengedit bobot kepentingan kriteria. Nah, di sini analisis topsis cost 3 kita bisa mengubah bobot kepentingan dan pilihan alternatif yang akan kita dipakai. Oke, di sini yang ini paling banyak digunakan oleh user. Nah, untuk hasil dari perhitungan ini didapatkan hasil yang sama dengan hasil yang manual. Di sini saya sudah melakukan penghitungan dengan cara menggunakan Microsoft Excel. Di sini menghasilkan cost yang 0,75, relatif 0,52, Hidayana 0,54, 0,44 dan 0,14. Nah, di sistem juga menghasilkan yang sama, 0,75, 62, 54, 44, 14. Oke, selanjutnya kita coba mengganti dari nilai bobot kepentingannya. Di sini pakai 4. Nah, di sini kepentingannya 4. Nah, di sini tetapkan, lalu kita proses. Nah, setelah proses akan menghasilkan nilai preferensi, yaitu yang pertama 0,72, 0,58, 0,54, 0,48, dan 0,15. Nah, coba di sini di manual kita pakai 4 juga. Ini kepentingan jaraknya. Nah, di sini terjadi perubahan juga, yaitu 0,72, 0,58, 0,54, 0,48, dan 0,15. Sehingga uji validitas dari sistem ini sudah terbukti akurat. Oke, selanjutnya kita kembali. Nah, sekarang ke tampilan user interface dari admin. Di sini masukkan di sini tampilannya sama seperti yang dashboard pengunjung, tapi perbedaannya di sini ada foto, edit password, edit nama dan lain sebagainya. Di sini dashboard, di sini analisis sama yang seperti tadi. Di pengunjung sama persis 1 2 3 4 5-nya. Nah, di sini sudah ada. Di sini ada alternatif. Di sini ada kriteria, daftar kriteria. Nah, selanjutnya di sini untuk kepentingan kriterianya itu akan tetap ya. Kalau di user dia bisa berubah. Tadi kan sudah 4 diganti, di sini 5. Nah, kalau di admin ini tetap 5 dia, tapi untuk di user fleksibel, bisa 4, 5, 3, sehingga tidak mengganggu antara user satu dengan user yang lainnya jika melakukan perhitungan yang secara bersamaan. Nah, di sini tetap 5 ya. Oke, untuk tambah data di datanya saya letakkan di kriteria saja ya. Di sini tambah data, nama kriterianya apa? Contohnya apa ya? Boleh saja. Coba di kriteria luas ya, luas kamar maksudnya. Nah, di sini bobot kepentingannya bisa berapa sesuai kehendak kita. Pakai 4 saja. Nah, di sini cost benefit. Cost ini jika nilainya makin besar makin jelek itu cost. Benefit jika nilainya makin besar maka makin bagus. Maka di sini semakin luas semakin bagus kan? Nanti ini benefit. Simpan. Oke, berhasil disimpan. Oke, di sini 6 ada luas, 4 benefit. Oke, sudah.
Di sini pasti di dashboardnya ada kriterianya, ada 6 ya. Tadi 5. Sekarang kriteria kita edit. Nah, di sini luasnya 4 ya. Kita edit sekarang pakai 3 saja. Ubah, hasil diubah. Nah, luasnya menjadi 3. Sekarang delete ya. Hapus. Hasil dihapus. Oke. Hilang dia. Dan dashboardnya menjadi 5, tadi 6. Nah, untuk logout. Nah, di sini logout. Keluar dari sistem. Nah, sekian dari perhitungan topsis ini. Nah, saya lupa tadi untuk pengujian fungsionalitas sistemnya itu sudah berjalan dengan baik ya, semua fungsionalitasnya sudah bisa berfungsi, sehingga pengujian fungsionalitas, pengujian validitas sudah baik diterapkan pada sistem ini. Oke, sekian dari demonstrasi terkait penggunaan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan KOS di sekitar area kampus Unisa. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.